Hai generasi pintar digital, welcome to Open Space, di mana kita akan membahas semua tentang hal digital secara terbuka. Hari ini kita udah kedatangan praktisi-praktisi di bidang digital marketing, ada Mas Andin dan Kak Hana. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, Pak. Boleh perkenalan dulu mungkin ya, biar yang nonton kenal. Ya, saya Andin Rahmana, Digital Marketing Lecturer dan Academic Head Digital Marketing di Prodika Digital Technology School. Selain memberikan materi tentang digital marketing ke berbagai corporate, saya juga menjalankan digital marketing consultancy untuk beberapa perusahaan. Saya Hana Fadilah, sekarang Digital Marketing Manager di Lions Gateway, termasuk juga mentor di Purwadika. Oke, kita langsung ngobrol aja nih. Kita mau bahas tentang dunia digital marketing. Seperti yang kita tahu kan, di dunia digital marketing tuh luas banget gitu. Nah, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya di dunia kerjanya sendiri itu jabatannya, profesinya tuh ada apa aja sih? Digital marketing tuh banyak banget sih. Jadi ini juga kayak kalau di brand atau di agency juga beda-beda posisinya. Ada ad operational, terus ada digital planner, ada digital strategist, terus juga bisa misalnya kalau di brand tuh ada tim e-commerce, ada tim branding, digital marketing. Jadi cukup luas dan bahkan bisa di deep dive lagi per bidang, misalnya SEO, SEM sendiri, sosmed sendiri, itu jadi banyak banget sih, tergantung company-nya juga gitu. Ya, kan yang kita tahu kadang-kadang cuma anak sosmed doang gitu ya kesannya. Oh, anak digital marketing ngurusin sosmed gitu. Padahal kan kalau kita balikin ke trifecta ada own, ngurusin website, ngurusin social media, ngurusin e-commerce, email marketing dan yang lain-lain. Ada paid yang memang khusus performance, ada earn yang ngomongin SEO dan reputasi gitu. Jadi memang sebenarnya potensinya itu besar banget, dan karena perusahaan-perusahaan lagi pada shifting budgetnya ke digital, jadinya permintaannya makin banyak gitu. Oke, sebelumnya nih mau tahu dong Mas Andin tuh udah berapa lama sih di dunia digital marketing ini? Mungkin boleh jelasin background-nya Mas Andin. Oke, kalau aku sih dari 2011 mengawali karir sebagai anak sosmed admin gitu ya. Akhirnya belajar sedikit-sedikit tentang SEO, tentang performance, tentang strateginya, baru sampai sekarang akhirnya bisa berbagi di berbagai kelas. Berarti udah berapa tahun nih ada di dunia ini? Sebenarnya kalau awal-awal itu kan kayak masih belajar ya, nyoba-nyoba gitu kan. Cuman kalau dari 2011 ya berarti 10-an. Meskipun yang awal-awal nggak bisa dibilang profesional banget, karena masih benar-benar mencari formula-formula yang, karena waktu itu kan belum ada kelas-kelas kayak gini ya. Iya, betul. Jadi emang benar-benar baru latihan. Berarti emang dulu tuh belajarnya learning by By doing doing ya. Oke. Coba-nyoba aja gitu, trial and error. Oke, kalau misalnya Kak Hana sendiri? Kalau aku di marketing tuh udah 9 tahun sebenarnya, tapi specifically digital marketing tuh 6 tahun. Oke, berarti udah ngejalanin marketing yang tradisional dan digital marketing sekarang. Iya. Boleh ceritain nggak sih Kak, dari marketing tradisional nih, akhirnya bisa pindah ke digital marketing tuh gimana sih? Sebenarnya aku bukan marketing tradisional gitu sih. Jadi di marketing 3 tahun pertama tuh di branding. Jadi lebih ke creative development, materi segala macam, dan itu bisa di develop jadi TVC atau misalnya jadi YouTube video gitu. Tapi setelah itu move ke digital karena emang ya udah mungkin kayaknya semua brand juga mulai shifting. Waktu itu aku join agency dan kebetulan handle Unilever juga. Dan ya, mereka juga baru shifting banyak banget budget buat inovasi digital gitu. Jadi seru banget sih belajar digital. Oke, berarti basicnya itu dari agency pertama kali melangkah ya? Ya. Oke, kalau Mas Andin ini pertama kali melangkah tuh di corporate kan? Ya. Di agency? Di media dulu, habis itu masuk corporate dulu, agak salah langkah. Biasanya kan emang agensi dulu ya, baru masuk agensinya di tengah gitu. Jadi setelah di corporate, baru masuk agensi, baru ngerasain tuh ya hidup 24 jam di agensi. Kayaknya habis itu balik corporate lagi, tapi sambil ngejalanin agensi sendiri sekarang akhirnya. Oke, sorry aku lupa nanya tadi. Kalau Kak Hana sendiri tuh udah berapa lama berarti tuh terjun? Dari tahun berapa berarti? Kerjanya? Iya. Kerja dari 2012 pertama di Wardah Kosmetik sebenarnya. Jadi awalnya emang jadi brand development, brand manager dulu, baru pindah ke agency gitu. Oke, berarti dengan pengalamannya segudang nih, menurut kalian kalau seseorang mau masuk ke dunia digital marketing itu perlu skill yang seperti apa sih gitu? Apalagi kalau misalnya tadi berarti hasil dari ngobrol kita tadi
Kak Hana dan Mas Andin masuk ke dunia ini dengan background yang tidak banyak, tapi belajar learning by doing gitu. Nah, untuk sekarang ini nih, karena kan dunia ini terus berkembang kan ya. Untuk sekarang ini tuh sebenarnya skill seperti apa sih yang dibutuhkan gitu? Oke, ini tergantung juga sih. Jadi dia apakah mau jadi generalis atau spesialis. Jadi kalau misalnya generalis tuh kayak misalnya digital strategis atau digital planner, dia lebih butuh ke tahu aja secara konsep channel digital tuh masing-masing kayak gimana. Tapi kalau mau jadi spesialis emang dia harus belajar satu-satu. Jadi SEO dia harus belajar terus gitu. Jadi lebih expertise deep dive belajar lagi. Sementara kalau lebih ke planning strategi kan nggak perlu tahu deep dive banget deh intinya gitu. Iya, iya. Tambahan mungkin. Artinya kan teman-teman perlu memahami konsepnya dulu ya dan bisa mengoperasikannya. Artinya how social media works. Bisa menganalisis apa sih yang lagi happening, terus mencoba kreatif ya. Bikin kontennya sendiri atau technical skill kayak SEO, technical skill kayak masang strategi performance marketing untuk dapat hasil yang maksimal gitu. Nah, itu sih artinya kalau kita lihat teman-teman belajarnya sebenarnya memahami platformnya dan ditunjang dengan analytical skill, creative skill, strategic thinking tadi ya, dan juga trial and error-nya itu harus bisa terus dicoba gitu dengan menggunakan tools-tools yang ada. Oke, Gitu. intinya kalau misalnya masuk ke dunia ini harus berani explore lah ya. Betul. Oke, tadi kan ada pilihannya dia mau generalis atau mau yang spesialis gitu kan. Nah, misalnya nih dia emang dari awal tertariknya dengan performance SEO, SEM gitu, paid advertising gitu. Nah, buat mereka-mereka ini lebih mendingan mereka belajar langsung di situ, di skill itu, di bidang itu, atau mereka juga tetap harus menguasai yang generalnya gitu? Kalau mereka tetap mau lebih ke performance emang sebenarnya lebih better langsung belajar ke channel itu sih. Jadi lebih fokus daripada tahu semuanya tapi at the end nggak akan dikerjain juga kan. Iya. Ya, artinya kalau memang lebih baik daripada kita ini ya terlalu luas ya. Kayak sosmed tapi tidak mendalam, SEO tapi tidak mendalam, performance marketing tapi tidak mendalam. Lebih baik mendalam aja dulu satu bidang, baru nanti belajar yang lain. Nah, ibaratnya itu kayak huruf T gitu. Jadi satu dalam yang jadi ujungnya, sisanya satu kotak aja, tapi yang paid media atau performance marketingnya ada 5 kotak gitu. Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, YouTube Ads gitu kan. Jadi sosmed penunjang, website, CRM dan yang lain-lain penunjang untuk memahami konsepnya, tapi ada satu yang mendalam. Nah, nanti kalau punya waktu baru mendalami yang lain. Biar jadinya bentuknya bisa N atau bentuknya bisa M gitu. Yang penting jangan cuma I. Kalau cuma I kan nggak bisa jadi generalis kan nanti gitu. Oke nih, banyak nih di luar sana yang bilang kalau jadi digital marketer paling cuma jadi admin sosmed gitu. Ya kan pasti sering banget nih dengar hal itu. Atau misalnya di keluarga gitu, mau jadi apa, kamu kerja jadi apa, jadi digital marketer. Pegang Instagram doang ya kerjanya gitu. Nah, mungkin aku mau dengar tanggapannya dari yang sudah profesional nih. Aku nggak pernah jadi admin sosmed. Dan tidak sesederhana itu sebenarnya kerjaan kita ya. Jadi malah jadi seorang digital marketer bukan artinya dia Tidak hanya sama dengan. tidak sama dengan ya pegang sosial media gitu. Iya, enggak sih, karena kan ada yang tadi udah dijelasin, ada website, ada aplikasi, ada email, dan iklannya juga nggak harus lewat sosmed ya. Iklan kan bisa jadi lewat display atau misalnya channel lain, video dan lain-lain. Jadi nggak cuma sosmed sih, tapi sebenarnya juga sosmed kan seiring dengan berkembangnya sekarang, sosmed juga banyak kan yang baru. Jadi LinkedIn sekarang ada ads-nya, atau misalnya sekarang TikTok kan lagi booming banget gitu. Iya. Dan nggak sekedar itu ya, karena kan orang mungkin melihatnya enak banget sih kerjanya anak digital gitu ya. Cuma pegang handphone. Iya, kalaupun ya kerjaannya adalah ngurus Instagram doang, itu pun nggak cuma dalam tanda petik ya, karena mikirin kontennya, apa yang mau diangkat, bikin engagementnya biar hidup ngikutin trennya, bikin analyticsnya, nge-boost ads-nya, itu kan sebenarnya sosmed doang yang outputnya kita lihat sebagai satu post, itu prosesnya panjang di belakang. Belum lagi kita ngomongin masalah performance, masalah SEO, website dan seterusnya, itu kan
banyak hal banget yang kita pelajari di digital marketing. Jadi sebenarnya kembali ke poin pertama tadi, yang dibahas itu sebenarnya banyak banget kan. Dan potensinya jadinya besar banget dan kompleks sebenarnya gitu. Tapi potensinya terus berkembang ke depan. Oke. Aku mau nanya sama Kak Hana nih. Kalau misalnya di pekerjaan yang sekarang gitu, apa aja sih yang diurusin? Apa yang jadi job desk-nya gitu? Kalau sekarang karena emang aku PIC marketing satu-satunya ya, sebenarnya semuanya di-handle gitu. Jadi nggak cuma digital juga, tapi ada PR juga, ada sosmed konten juga, ada kayak misalnya paid media yang non-digital juga di-handle gitu. Jadi the whole marketing sih kalau sekarang. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas kan mungkin kalau yang baru mau terjun dia cuma handle digital marketingnya aja gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan seiringnya berjalan waktu karir PT dia juga akan seperti Kak Hana mungkin yang menghandle dua-duanya. Berarti seorang digital marketing itu juga harus paham marketing keseluruhannya seperti apa. Iya nggak sih? Ya sebenarnya karena konsepnya sama kan, awalnya adalah marketing, jadi pasti awalnya dari awareness sampai conversion. Jadi secara konsep itu sebenarnya sama, digital marketing sama marketing tradisional. Yang beda adalah channelnya, platformnya, dan datanya lebih banyak di digital marketing gitu yang bisa dianalisa. Sekarang aku mau tanya nih, suka dukanya jadi seorang digital marketer gitu. Mungkin dari Mas Andin. Oke, suka dukanya ya. Asik nih karena banyak sekali possibilities, banyak banget yang bisa kita handle sampai akhirnya kadang-kadang waktunya itu nggak cukup gitu kan. Jadi kalau kita di agency itu kita kerjanya 24 jam ya biasanya ya. Mau pulang jam 1, 2, 3, 4 gitu. Itu enggak katanya. Oh, itu enggak ya? Enggak ya? Oh, kita agensinya kayaknya beda culture ya. Gitu. Tapi ketika saya ingat pulang jam 2 pagi dan itu rasanya tetap bersemangat. Itu mungkin karena masih baru-baru bulan-bulan awal di agensi ya. Lama-lama sih enggak, tapi excitement ya. Karena sebenarnya ini kan nggak ada aturan baku ya. Ada sih benchmark, ada sih learning, tapi kan banyak peluang untuk kita berkreasi gitu. Jadi kayak bisa diginiin, bisa digituin gitu. Jadi seru banget, dinamis, banyak hal baru yang selalu kita pelajari tiap hari. Tapi kadang-kadang karena digital itu nggak kenal waktu ya. Kalau misalnya nih hari Minggu jam 9 pagi, terus ada krisis. Tiba-tiba orang komplain dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah yang besar. Ya mau nggak mau harus dihandle saat itu juga ya kan. Karena kan digital ya nggak kenal hari libur sebenarnya karena orang-orang aktif terus gitu. Jadi tadi masa kerjanya selama di agensi, jam kerjanya yang juga agak jungkir balik. Dan kalau ada situasi-situasi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu yang menjadi tanggung jawab kita meskipun itu di luar jam kerja. Kalau saya sih gitu. Itu sukanya ya. Itu dukanya, itu dukanya. Tapi rasanya seperti suka ya. Meskipun duka tapi kayak masih suka. Karena memang senang di bidang ini kali memang ya. Memang senang. Jadi ayo aja lah gitu. Kalau Kak Hana? Kalau aku sukanya karena lebih fleksibel aja sih. Jadi karena digital biasanya orangnya lebih fleksibel juga. Jadi kita nggak harus stay selalu di kantor, bisa kerja dimanapun. Jadi sebelum ada pandemik juga bisa WFH atau misalnya kerja di kafe gitu. Itu serunya sih, dan saking fleksibelnya ya mungkin jadi waktu kerja juga fleksibel banget. Tapi karena masih berkembang dan banyak inovasi, jadi buat orang yang suka belajar tuh seneng banget kerja di digital marketing gitu, karena akan terus belajar gitu. Makin banyak portofolionya kan akhirnya. Gitu. Terus sukanya juga karena memang digital marketing datanya lebih banyak, kita bisa analisa, kita bisa trial error, kayak A/B testing mana nih yang bagus. Jadi lebih bisa terrefleksi sama data kalau digital ya. Kalau marketing tradisional kan agak susah dan resultnya juga nggak bisa secepat digital gitu. Kalau dukanya mungkin lebih karena banyak orang belum terlalu paham kali ya digital marketing. Jadi kadang harus jelasinnya berkali-kali atau kadang harus bahasanya yang semanusia mungkin gitu, yang mudah gitu dipahami. Atau kadang juga even hiring nih HR, kadang dia nggak tahu nih apa yang mau dia cari sebenarnya. Kadang kayak job desk sama responsibility tuh nggak sesuai sama yang harusnya user mau, tapi dia deskripsinya beda gitu. Ngomongin tadi kerja sampai malam gitu kan, tadi dibantah nih. Gimana emang kalau misalnya pengalaman Kak Hana sendiri gimana di agensi tuh?
Kalau aku di agency jujur kayak pagi tuh bisa berenang dulu. Wow. Gila, enak juga ya. Iya, Baru iya. masuk kantor karena masuk jam 10 kan. Ya, biasanya. memang agensi biasanya sih agak siang ya masuknya ya. Terus baru kerja pulang jam 7 dan udah tinggal nunggu bentar ganjil genap pulang. Jalan udah kosong. Jadi sebenarnya sama-sama aja sih kalau menurut aku. Dan kalau work life balance sebenarnya tergantung orangnya mungkin ya. Jadi kayak kalau kita bisa ngatur kliennya Ya. agak manipulatif Ini dikit. menarik nih. Ini menarik. nih. Jadi ya sebenarnya bisa aja gitu. Work life balance nggak harus lembur atau gimana. Disepakatin di awal gitu Iya. ya, rules of the game-nya sama kliennya ya. Karena kan tapi tidak semua klien bisa seperti Iya. itu ya. Iya, iya. Mungkin berbeda klien, beda personality. Bisa jadi ya, bisa Oke. jadi. Tapi menarik ketika memang aturannya artinya kan ada sisi teknis, ada sisi non teknis. Kerjanya tetap digital marketing, tapi kan hal non teknis lainnya tadi kayak yuk kita bikin boundaries yuk gitu ya. Batas untuk kita ngobrol kerjaan sampai di sini, batas revisi atau approvalnya pun sampai di sini, jadi biar ada clear cut antara hidup dan bekerja gitu ya. Karena kadang-kadang kan weekend masih diganggu kan kalau di agensi ya. Kalau marketing iya pasti. Iya. Karena kan kadang ada event atau apa Betul, gitu. betul. Mungkin tadi seperti yang Pak Andin bilang juga, kalau misalnya benchmarknya ada, tapi sisanya ya bisa kita atur sendiri kan? Ya, ya. Oke. Nah, ngomongin work-life balance nih, kadang mikir nggak sih, kok kerja gini banget ya gitu? Kok kerja gini banget gitu? Tapi apa sih yang bikin tetap bertahan gitu? Mungkin yang nonton nih, mungkin yang baru mau terjun gitu, kayak mikir, Nggak jadi deh. Gitu. iya nggak jadi nih, masa nanti gue nggak tidur gitu kan. Tapi apa sih yang bikin bertahan nih untuk kalian berdua? Ya itu tadi sih, jadi karena banyak inovasi baru, banyak hal yang bisa dipelajari, itu pasti akan berkembang terus. Jadi itu yang serunya dari digital marketing. Dan kalau misalnya kerja lembur itu ya menurut aku udah biasa aja sih, kayak ya itu konsekuensi aja, gimana kita ngatur waktu aja sebenarnya. Jadi even kita lembur juga kan kita nggak harus stay di kantor gitu. Yang penting semuanya beres dan selesai sih. Ya, mungkin disclaimer ya buat yang nonton tiba-tiba kok kayak wah ini mengerikan sekali ya dunia digital marketing ini. Tapi itu kan nggak setiap hari. Iya. Dan memang pace-nya kan cepat sekali karena kan ada produk baru yang harus di launching, ada brand lain yang harus di pitching dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya itu tidak terjadi setiap hari. Dan serunya adalah karena mungkin kita kayak main ya. Ini kan kayak kita main kan, main sosmed, main ngeliatin iklan, membuat kata-kata dan membuat konsep video yang seru gitu. Jadi dibantu juga dengan teman-teman yang masih seumuran gitu kan ya. Jadi dibawanya happy aja gitu. Tapi kalau teman-teman masuk ke brand mungkin lebih baik ya. Maksudnya lebih baik secara hoursnya gitu ya. Enggak juga sih kadang-kadang ada. Enggak, justru kalau di juga brand ya. lebih berat kalau aku Oh ngerasain gitu. ya. Oh gitu. Kenapa tuh Kak? Iya, karena waktu di Wardah misalnya itu beneran karena owning brandnya banget, jadi ngerasa kayak mikirin terus nih, masuk kepikiran walaupun udah bukan jam kerja, kita Iya, yang iya, mikirin. Karena kepemilikannya ya. Owningnya kuat banget. Terus kayak sekarang juga di Lionsgate Play karena sendirian emang, jadi kayak ya udah kerjanya juga lebih banyak gitu daripada agency. Sementara kalau agency kan ya udah misalnya dia media agency, dia sebatas ini pekerjaannya gitu. Dia nggak harus mikirin revenue atau gimana kan. Iya, iya. Artinya mungkin bukan masalah agensinya atau brandnya ya. Iya. Kalau digeneralisasi kadang-kadang suka gitu. Yang brand lebih wajar hidupnya, yang agensi lebih capek gitu. Tapi mungkin ada agensi tadi yang lebih santai, ada yang lebih hektik. Brand pun mungkin ada yang lebih hektik. Kalau di brand jam 5 sore udah bisa pulang. Tapi nggak semua gitu kan. Enak banget tuh jam 5 sore udah bisa pulang ya kan. Tapi di sisi lain juga ada plus minusnya tadi kan. Jadi happy aja karena banyak banget eksplorasi yang bisa kita lakukan. Oke. Sekarang kita mau bahas ke yang ditunggu-tunggu mungkin adalah tentang gaji. Nih kalau bisa dilihat kan Mas Andin dan Kak Hana udah nyobain berbagai industri gitu kan. Nah, mungkin kita bisa spill dikit gaji di berbagai industri ini gitu. Karena mungkin di setiap industri gajinya pun berbeda-beda. Ya kan? Mungkin dari entry level dulu kali. Siapa dulu nih yang mau nge-spill?
Iya, lagi musim ya Spills. Iya, emang. Karena itu yang menarik sih sebenarnya ya. Iya, sebenarnya itu tergantung juga kan job desk-nya apa, role-nya jadi apa, company-nya juga pun ngaruh gitu. Jadi bisa aja manajer di satu company A beda dengan company B gitu kan. Tapi intinya sih kalau menurut aku, kalau digital marketing tuh banyak opportunity buat side job gitu. Jadi mencari penghasilan tambahan tuh pasti akan mudah banget gitu. Pasti gampang lah, ada lah caranya gitu. Daripada mungkin kalau bidang lain agak susah, kalau digital marketing tuh lebih gampang biasanya. Angkanya? Angkanya Kalau starter kalau entry gitu? level deh. Generalis. Angkanya kurang tahu sih, karena beda-beda beneran. Aku nggak bisa, karena kalau di compare ke bidang lain juga kan aku nggak tahu ya bidang lain berapa gitu. Oke. Oke. Mungkin dari Mas Andin yang bisa nge-spill. Barusan kemarin kalau nggak salah ada akun @hrd bacot ya. Ini memang namanya begitu ya, bukan Iya, iya. saya ngomong kasar ya. Tapi ada akun namanya HRD bacot, dia habis ngeluarin salary survey 2022 dan katanya kalau entry level menurut laporan tersebut itu standar ya dari 4, 5, 6. Ya namanya entry level kan. Kadang-kadang ada yang anak sosmed mungkin lebih 4, 5, anak SEO mungkin lebih ke 5, 6. Anak performance mungkin lebih ke 6 atau 7 gitu ya. Tapi itu kan berdasarkan survei dan pengakuan ya. Kalau kita lihat di Glassdoor juga nggak jauh-jauh sih kalau di entry level. Tapi kadang-kadang juga ada perusahaan-perusahaan yang mungkin berani bayar lebih gitu. Ada satu alumni kita JJDM 02 gitu misalnya ya. Sekali masuk udah langsung 8 gitu. Karena posisinya sudah strategis gitu. Nah artinya kan banyak possibilities. Dan satu tadi ditambah lagi dengan side job dan cepat untuk ditarik ke berbagai perusahaan yang lain. Karena menurutku masih ada gap antara demand dan supply-nya. Perusahaan udah butuh, orangnya belum ada nih. Jadi tarik-tarikan aja, naik ke sini 1,5 kali lipat, naik ke sini 20% yang kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dari industri nih, misalnya ada startup, ada corporate, ada agency, ada media gitu. Nah, dari 4 ini deh, yang legit tuh yang mana sih? Yang paling legit gitu, yang paling diincar oleh orang-orang di dunia ini gitu. Silakan. Agak bingung ya, bahasnya sensitif soalnya. Iya benar. Apa ya? Agency bisa besar sebenarnya. Startup juga pasti besar kan daripada yang biasa ya, company biasa. Ya, 2 itu sih paling. Kita menyisakan media yang ya namanya media ya. Media kan aktif banget gitu ya dan memang biasanya nggak akan setinggi startup dan otomatis tidak akan setinggi agency ya plus minus lah ya gitu. Satu lagi tadi apa ya? Corporate ya, corporate so-so lah gitu. Kalau startup kan memang dia willing untuk pay more gitu kan. Cuman memang tergantung juga startupnya yang seperti apa kan. Ada startup yang udah established, ada yang baru mulai gitu. Kalau baru mulai ya paling ya sama aja kayak corporate. Tapi kalau udah yang agak lebih berani biasanya udah lebih tinggi. Oke, mungkin balik lagi tadi ke yang Kak Hana bilang tergantung workload-nya juga kali ya. Ya. Tergantung job desk-nya seperti apa gitu ya. Dan tergantung ukuran perusahaannya sendiri kan. Agency ada berbagai ukuran ya. Ada juga yang masih merintis, ada yang udah multinational gitu. Jadi kadang-kadang tergantung juga dengan itunya. Tergantung negonya juga sih. Ini penting nih. Iya. Ini penting nih. Jadi pernah aku posisi sama, company sama, beda karena temanku ini lulusan S2 dari luar, nggak tahu range-nya di sini. Jadi dia dapatnya under. Iya, dia under gitu. Jadi harus pelajari dulu emang range-nya kira-kira berapa. Oke. Menarik. Itu insight yang menarik buat yang mau nego. Harus pintar nego ya. Research itu penting ya. Iya. Oke. Nah, menarik tadi ngebahas soal side job. Emang ada apa aja sih yang bisa dijadikan side job seorang digital marketer gitu? Yang aku pernah dengar ada social media management misalnya, dia handle social media brand, suatu brand gitu. Selain itu emang ada lagi kah gitu? Ada SEO, itu yang paling laku dan mahal sebenarnya. Lebih menggiurkan. Ada paid media juga, ada strategis juga, sama kalau temen aku banyak yang bikin agency sendiri jatuhnya gitu. Jadi the whole package dia jual. Website development juga bisa gitu. Banyak sih.
sambil kerja sebagai digital strategist atau digital marketing, dia punya agency sendiri gitu ya? Enggak, kalau itu nggak boleh. Oh, Jadi itu nggak boleh. ujung-ujungnya dia setelah kerja di agensi bikin agensi sendiri gitu. Oke. Berarti bukan side job ya, artinya Iya, another main job, iya, tapi akhirnya ngambilin temen-temennya juga kan. oh iya ya. Oke. Teman-temannya yang side job gitu. Iya. Ah. Oke, tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal work-life balance nih, dia kerja di satu perusahaan aja, udah tidurnya malam gitu kan, pulangnya pagi gitu misalnya, tapi ditambah side job lagi, apakah mungkin? Kembali lagi ke manajemen tadi ya gitu kan, tadi kita ambil generalnya gitu, teman-teman yang di agensi pulangnya itu kalau emang udah kayak gitu biasanya dia nggak akan ngambil lagi. Tapi masih ada sih teman-temanku yang masih agak cukup nekat gitu, udah pulang jam 8 nih, ya udah dihabisin aja gitu. Kayaknya mumpung masih single gitu ya, kalau udah nggak single Kembali ke status ya kalau gitu. agak berat juga gitu. Tapi kan ya kembali lagi opportunity-nya besar karena tadi ada gap antara demand dan supply. Banyak yang butuh, nggak ada orangnya. Jadi kayak bantuin dong gitu ya. Namanya rezeki ya kan, orang suka susah nolaknya gitu. Tapi ngaturnya sendiri kembali ke setiap pribadinya sih. Kan ada yang ya masih kenceng sampai tengah malam gitu, dia babat habis, paginya ngantor lagi gitu juga ada gitu. Atau weekendnya dia gunakan untuk freelance karena kan tergantung loadnya dan bisa ini kan sesuaikan kan ya. Kayaknya mau ambil pitch doang deh, cuman paling 5 hari gitu kan, itu kan nggak terus-terusan gitu loh, buat bantuin pitching gitu. Jadi skop pekerjaannya juga banyak modelnya. Oke. Kemarin ini aku ngobrol sama anak coders nih ceritanya. Nah kalau dari mereka, mereka bilang mereka bisa ambil side job itu banyak pun nggak masalah gitu. Banyak pun nggak masalah karena apa yang mereka kerjain itu kurang lebih ada template-nya. Oke. Beda industri pun ya namanya satu website ya mungkin sama atau bisa ada fitur lain tapi sedikit doang gitu yang tinggal mereka tambahin gitu. Tapi kurang lebih konsepnya template-nya sama gitu. Nah kalau misalnya digital marketing sendiri kan itu beda industri, beda treatment, beda beda misalnya ada SEO, SEM atau ada paid, itu beda lagi yang dikerjain gitu. Nah jadi maksimal kalau orang ini mau ambil side job itu berapa berarti? Gimana? Berapa side job maksimal? Iya, yang bisa dihandle seorang digital marketer gitu, biar nggak burn out gitu. Karena kalau misalnya tadi aku ngomongin si coders kan ya Bisa bisa banyak. aja, gue bisa kok ambil banyak gitu. Mungkin itu tergantung orangnya ya. Kalau aku sempat ada 3 bersamaan. Iya. Di luar pekerjaan utama. Ya total 3, jadi ada 2 Oh, side oke. oke. Ya mungkin tergantung orang dan emang kadang tergantung deal-dealannya apa. Jadi kadang kayak cuma ngerjain pitching kah, atau handle klien, atau misalnya handle performance-nya, itu kan beda ya. Kalau performance kan sebenarnya lebih jagain aja dashboard ads-nya gitu. Jagain performance. Kalau misalnya strategis lebih kayak mikirin terus buat pitching misalnya strategi per industri. Itu juga nggak bisa ada template-nya itu karena tergantung target audience-nya, tergantung brand-nya gitu. Itu sih paling terus kalau misalnya satu lagi yang handle klien itu juga kan harus dilihat juga dia meetingnya butuh berapa, seminggu sekali kah, 2 minggu sekali gitu. Oke. Kalau Mas Andi sendiri nih paling banyak berapa tuh berarti pernah pegang? Di luar brand aslinya 3, berarti sama brand aslinya 4. Ya nggak jauh beda lah. Tapi capek ya. Tapi artinya kan benar skopnya gitu kan, dan nggak bisa meskipun ada template kan, kita beda objektif, beda channels, beda audience, udah beda gitu. Meskipun masih ada yang bisa diambil garis rata-rata tengahnya lah ya gitu. Itu pun udah jungkir balik sih gitu. Jadi kayaknya nggak mau lagi sih yang seheboh itu gitu, karena kan kasihan juga ya gitu, bagi-bagi sama yang lain juga kan gitu. Jadi artinya cukup lah kalaupun misalnya lebih kebantuin ya, satu yang main, satu yang bantuin kan lebih fair enough buat semuanya gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dunia digital marketing kan luas banget ya, luas banget, cakupan ilmunya juga banyak gitu, bidangnya juga banyak banget, turunannya apalagi gitu kan. Nah, emang bisa ya jadi digital marketer tapi belajar dengan waktu yang singkat gitu?
Itu mungkin yang sering jadi pertanyaan di luar sana. Ya aku cepet banget sih itu waktu itu, kayak langsung waktu itu di agency langsung jadi manajer, jadi harus cepet catch up-nya kan. Kalau nggak cepet kan kayak malu sama title-nya gitu. Jadi emang paling cepet tuh belajar sama orang, lebih tanya jawab dan beneran harus nanya detail deh apa aja yang harus dilakuin. Terus dari case study juga bisa gitu, atau misalnya kita bisa seiring dengan waktu juga akan berkembang lah ilmunya. Jadi yang penting harus sering ikut-ikut update terbaru dari Facebook, dari Google, dari semuanya gitu. Iya. Kalau belajar cepat atau enggak itu kan kembali lagi ke orangnya ya, satu ya. Seberapa rajin dia belajar tadi yang Mbak Hana sampaikan. Kalau memang dia tekun dalam waktu yang singkat dan dia beneran pelajarin gitu, itu enak. Tapi masalahnya banyak yang tidak terarah. Semua dipelajarin, akhirnya kan tadi tidak mendalam kan, gitu. Jadi tadi kalau misalnya ada satu orang mentor atau satu orang yang memang ngajarin atau memang sudah ada materinya gitu akan jadi lebih cepat. Dan materi yang kita bahas di digital marketing itu kan apa yang ada di sekitar kita, gitu. Jadi lebih dekat rasanya. Kita nggak usah ngawang-ngawang kan, ada di depan mata contohnya dan bisa kita tiru, bisa kita adaptasi, gitu. Jadi dalam waktu singkat bisa, tapi selain dipelajari juga harus dipraktekin. Kan kalau kita cuma dipelajarin doang, oh ya ngerti gitu. Tapi gimana nih? Karena kan pengaplikasiannya gitu. Betul. Ngerti tentang resep masakannya kayak gini nih. Nah, tapi kan harus nyoba sendiri kan. Teknik masaknya. Nah, itu yang nanti akan dipelajari seiring waktu saat kita sambil jalan gitu. Jadi emang kata kuncinya adalah rajin belajar dan rajin mencoba gitu. Oh ya, buat yang belum tahu, Mas Andin dan Kak Hana ini adalah dua orang dari sekian banyak mentor yang kita punya di Purwadika gitu. Boleh ceritain dikit nggak sih pentingnya mentor tuh sebenarnya apa sih di dalam studi, di dalam pembelajaran itu? Ya, kita bisa dapat arahan ya, kan kita bisa ngobrol ya. Karena kan kalau enggak kita clueless kan, nggak tahu mau nanya siapa. Ini sudah benar apa belum? Apakah kita sudah ada di jalan yang benar apa agak belok gitu kan? Jadi lebih ke membimbing aja sih untuk kita bisa tukar pikiran dan ngobrol gitu. Jadi biar nggak meraba-raba dan biar lebih cepat juga gitu. Karena kan mentor biasanya sudah punya experience ya, learningnya itu sudah banyak. Jadi tinggal dicocokin. Oh, berdasarkan pembelajaran kemarin sebaiknya diginiin, sebaiknya digituin. Nah, jadi lebih enak sih gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, kalau menurut Kak Hana? Iya sama sih, jadi lebih ke mereka pasti historicalnya udah banyak kan, jadi bisa dapat learning juga dari mereka. Selain itu kadang bisa juga nanya sebenarnya basic konsepnya tuh kadang nggak ada di buku gitu. Iya. Jadi kadang emang harus nanya sama orang, apalagi kalau industri itu juga beda-beda dan biasanya nggak ada di buku gitu. Jadi itu yang penting sih dari mentor. Misalnya dia baru masuk nih ke dunia digital marketing, dia entry level. Nah, idealnya untuk mencapai dia naik, itu idealnya naik dari satu stage ke stage yang lain tuh idealnya berapa lama? Sebenarnya level juga kan tergantung company ya. Jadi kadang ada associate, ada junior, ada langsung manager juga. Jadi kalau waktu itu sih aku beneran ya yang biasanya aku tanemin ke tim aku adalah at least 2 tahun kerja harus ada jadi manajer gitu. Sebenarnya itu agak ambi juga sih. 2 tahun dari mulai udah jadi manajer. Iya. Itu agak ambi. tapi possible kan? Possible. Artinya ya achieve bisa gitu di achieve ya. 2 tahun ya. Oke. Kalau saya sih yang penting naik setahun sekali ada peningkatan lah. Minimal kan saya dulu sosmed admin yang cuman gajinya, boleh di-spill nggak gaji boleh, pertama tahun 2011? Boleh. Rp250.000 Per bulan? Per bulan. Wow. Karena di media lokal dan masih nyoba-nyoba kan gitu. Lama-lama ya bertumbuh beberapa ratus ribu yang lain gitu kan. Tapi artinya habis itu naik jadi sosmed admin. Waktu itu belum ada istilah strategis ya gitu. Jadi lebih ke sosmed lead timnya. Akhirnya digital lead, timnya pindah balik ke Jakarta jadi sosmed spesialis lagi. Habis itu geser udah jadi digital manager. Kadang-kadang kan memang benar ya yang Mbak Ana sampaikan ada banyak level gitu. Di sini sosmed spesialis, pindah ke sini udah langsung jadi manager tiba-tiba.
gitu. Jadi tapi nggak setahun, nggak 2 tahun juga sih, itu memang agak panjang. Tapi artinya minimal setiap tahun bisa lah, kalau nggak pun jadi dari officer jadi spesialis, spesialis jadi strategis, strategis jadi supervisor, jadi manager. Itu kan dalam satu kantor bisa 2 tahun jadi sosmed manager, nanti geser lagi jadi digital manager setelah sekian tahun. Itu possible sih gitu. Jadi artinya setahun sekali harusnya adalah perkembangan karir gitu. Karena pasti udah ditawar kok 6 bulan pasti. Biasanya tuh ada aja yang nge-message di LinkedIn gitu kan. Ini masih ada possibilities ini, mau geser enggak gitu. Jadi biasanya sih setahun cukup wajar lah ya di zaman sekarang. Oke, berarti better untuk pindah-pindah company dibanding di satu company sendiri atau gimana? Kalau menurutku sih enggak juga. Selama di company sendiri memang challenge-nya terus bertumbuh, enggak ada masalah. Yang penting kan jangan di stay di satu posisi aja. Kalau memang ada tawaran ke sebelah dan memang secara kalkulasinya bagus ya nggak apa-apa. Cuman kan nggak harus pindah-pindah gitu sebenarnya. Kalau menurut Kak Hana nih? Ya kadang ini sih. Jadi kalau aku lihat orangnya juga ya. Kadang dia emang ya udah mau pindah-pindah aja. Tapi aku lihat dulu nih. Waktu itu juga tim aku kayak mau pindah. Ntar dulu belajar dulu nanggung. Ini belum semua yang lo pelajarin gitu. Belajar dulu lah di sini lebih lama. Karena kadang sebenarnya gini, kita as agency juga, misalnya dia cuma handle klien yang awareness. Awareness kan beda sama yang performance gitu. Ya udah lo tanggung, belajar dulu performance baru pindah misalnya gitu. Biar lengkap lah skillnya. Jadi tergantung juga sih posisinya apa dan industri apa dia bekerja. Yang penting adalah belajar terus ya. Iya, karena semakin banyak skill itu semakin dibutuhkan jadinya. Apalagi sekarang kan kalau hiring tuh yang mereka cari tuh yang bisa semuanya gitu. Jadi ya itu pengalaman yang diperlukan. Berarti penting adalah untuk belajar terus, untuk catch up terus ya. Apalagi emang terus cepet banget ini pace-nya. Kalau tadi Mas Anin bilang ini bergeraknya tuh cepet banget gitu. Oh, sama satu lagi mungkin banyak nih yang kayak mau shifting ke dunia digital ini, tapi umurnya udah mepet gitu. Mereka ngerasa umurnya, aduh, gue di umur segini tuh udah mepet deh kayaknya buat shifting karir. Tapi possible nggak sih sebenarnya? Umur mepet itu berapa? Misalnya, let's say kayak 30, possible nggak sebenarnya? Kemarin ada yang tanya di FOMO. Buat shifting tuh telat nggak umur 30? Aku umur 30 sampai sekarang 31 udah 6 kali pindah kantor. Wow. Sorry. Umur 30 6 kali pindah kantor. Dalam setahun, setahun lebih lah. Setahun sekali lah ya, kira-kira lah ya rata-rata. Jadi dalam setahun 30 sampai 31, 6 kali aku. Sorry, during pandemi. Dalam setahun. Setahunnya 4 sih, tapi sisanya ya 2 bulan, 3 bulan gitu. Wow, oke. Karena pandemik kan, jadi emang kemarin kena PHK juga. Dan untungnya karena aku di digital marketing gampang, cari kerjaan tuh gampang banget, cepet banget, jadi nggak ada nganggurnya gitu. Sementara kalau temen yang lain tuh agak susah tuh dia cari kerja. Jadi misalnya yang di branding atau marketing itu dia agak kesulitan emang. Tapi untungnya aku karena digital marketing pas pandemik juga banyak kan yang butuh, itu kayak banyak banget sih tawaran sebenarnya. I see. Aku kira tadi sejak kan orang baru kerja 22, 23 gitu ya sampai 31 6 kali wajar gitu. Ternyata dalam 1 tahun terakhir. Ya artinya nggak ada kata terlambat sih ya. Teman-teman itu pernah part time. Dulu digital for executive itu namanya digital marketing part time ya. Tahun 2018 ada orang usianya 35 tahun, ada orang yang usianya 55 tahun, ada yang 40-an something, tapi yang menarik adalah yang 35 tahun ini baru belajar dan dia bilang bahwa setelah mempelajari modul tentang Google Ads ini, saya menyadari bahwa selama ini saya dibohongin sama agensi saya. Besoknya, kelas selanjutnya dia datang lagi dan bilang bahwa, Pak, agensi saya sudah saya cut gitu. Bentar, Anda baru belajar 4 modul, Anda udah main nge-cut agensi orang. Gitu. Iya, soalnya dari materi ini saya jadi tahu bahwa cara kerjanya itu begini, berarti agensi saya tidak bekerja dengan baik. Setelah selesai 12 kali pertemuan, dia bilang bahwa Pak, sekarang saya udah buka agensi sendiri. Kan dia nambah-nambahin saingan ya kalau kayak gitu kan ya. Tapi artinya adalah ternyata umur itu kan 30-an tuh ya masih usia produktif sih ya gitu kan. Kita Anda belum ya. Kita udah 30-an ini kan ya
masih ini kok, masih asik kok gitu. Kerja sama anak-anak 20-an juga masih enak kan ya. Jadi nggak ada kata terlambat sih. Tinggal kita yakin aja bahwa posisi yang sekarang mungkin udah cukup nyaman nih gitu. Tapi ketika memang udah yakin, oke, aku mau shifting ke digital, memang nggak gampang. Tapi dengan keyakinan dan keteguhan hati kita bisa belajar dengan lebih cepat. Oke, Gitu. yang penting mau belajar sih ya. Yang penting kemauan. Oke, apalagi emang arahnya kayaknya emang ke digital ya. Kesana semua. Iya, Kita semua ke sana. belum ngomongin metaverse dan Iya. semacam-semacamnya itu. Kita baru ngomongin yang basic-basic deh, sosmed basic, performance marketing yang basic-basic aja. Itu yang nyari aja udah banyak. Kita nggak ngerti lagi nanti perkembangan teknologi akan membawa kita kemana. Iya. Dengan perkembangan ini yang arahnya ke sana emang nggak ada salahnya kalau emang belajar ya, Dari berapapun sekarang. usianya ya. Ya. Oke. Tapi satu tambahan, meskipun berasal dari bidang industri yang tidak berhubungan sama sekali tentang digital, bukan berarti ilmunya nggak kepake. Kemarin ada anak sarjana hukum, udah jadi advokat, terus belajar job connector digital marketing, atau ada juga yang ngambil digital for executive. Gunanya buat apa? Dia akhirnya membuat platform untuk belajar tentang hukum lewat platform digital yang belajar tentang hukum. Jadi base ilmunya dia pakai. Ada yang anak akuntansi, anak perpajakan, akhirnya dipakai buat mendukung digital marketingnya platform software as a service yang bekerja di bidang pajak. Nah, kan kepake sebenarnya ilmunya karena anak DM nggak ngerti pajak, anak pajak belajar DM, jadinya ilmu tentang perpajakannya disalurkan lewat DM, gitu. Mungkin ini yang menarik sebenarnya dari skill digital marketing kali ya, karena sebenarnya semua hal itu kalau disambungin sama digital marketing akan jadi juga gitu. Bisa aja, bisa aja. Tidak menutup kemungkinan, meskipun memang ada beberapa bidang yang nggak nyambung sama sekali nih, gitu kan. Tapi teman-teman sekarang juga yang dari industri-industri properti, kelistrikan, infrastruktur, itu kan juga sekarang harus presence juga, harus hadir juga di digital. Benar. Nah, tadi menarik nih dengar ceritanya Kak Hana, dalam 1 tahun 6 kali pindah kantor gitu. Kalau kita dengar di luar sana tuh banyak perusahaan yang kayak nih jadi kutu loncat nih gitu, ada kata-kata kutu loncat gitu. Banyak perusahaan juga yang kayak gue nggak mau di hire dia nih, nanti dia kerja sebentar pindah. Itu sebenarnya hal itu negatif atau bisa jadi positif juga sih? Sebenarnya mostly pasti kalau dari interview gitu pasti mereka akan ngeliatnya negatif dulu kan di awal. Itu gimana kita ngasih tahu aja sih alasan kita pindah kenapa gitu. Selama itu masuk akal dan sebenarnya bagus, nggak ada masalah. Jadi kalau aku kan karena kemarin pandemik dan ya udah karena cari yang cepat hiring adalah agency, langsung aku ambil kan. Tapi kan sebenarnya dalam 3 bulan probation itu nggak cuma company nge-probation kita gitu. Kita juga ngeliat kecocokan kita sama company-nya gitu. Once kita nggak ngerasa cocok, ngapain dilanjutin gitu sih. Oke. Aku mau nanya nih. Kan sebelum masuk ke dunia ini, itu punya ketakutan nggak sih kalau misalnya akankah dunia ini bertahan lama, atau emang udah punya gambaran nih, dunia ini akan bertahan nih 10-20 tahun tuh pasti masih ada nih. Jadi gini, marketing itu kan udah lama banget ya. Ada bapak marketing modern, Philip Kotler, ada bapak marketing yang mungkin tidak modern gitu ya. Tapi sebenarnya marketing itu kan udah dari lama. Digital marketing adalah marketing dengan platform digital. Jadi sebenarnya marketingnya tidak akan mati, tinggal platformnya nanti yang berkembang. Jadi sebenarnya nggak akan mati kok ini, tapi nanti berubah formatnya. Yang tadinya media konvensional jadi media digital gitu kan, marketing dengan cara BTL atau ATL sekarang jadi digital gitu. Nah, tinggal nanti platformnya atau channelnya aja yang akan berkembang. Tapi harusnya pemasaran sih akan tetap dibutuhkan ya, karena kan produk harus memasarkan dirinya, brand harus memasarkan dirinya biar bisa jadi penjualan kan gitu. Jadi dasarnya sih itu, dan harusnya dengan adanya pandemi ini malah 5-10 tahun lagi sih nggak akan berhenti, nggak akan hilang. Kalau dari Kak? Iya sama sih, kalau aku lebih ke nggak pernah mikir sebenarnya. Jadi yang penting sekarang ikutin aja tren yang ada gitu. Sekarang digital marketing, kita digital marketing. Yang penting terus keep up aja, misalnya nanti one day ganti marketingnya misalnya pakai apa, pakai VR atau apa, kita update aja gitu, nggak ada masalah.
adaptasi itu juga penting tuh ya. Ya. Adaptasi digital. Belajar dan adaptasi kuncinya ya Tepat sebenarnya. sekali. Karena kan nggak usah platformnya berubah, featuresnya aja berubah, algoritmanya aja berubah kan, semuanya udah berubah kan. Oh sekarang jadi reels, jadi video semua, kan kita harus ngikutin adaptasi gitu. Nah belum nanti dengan adanya metaverse semua jadi VR, semua jadi AR, nah itu kan berbeda sekali dengan apa yang kita tahu sekarang gitu. Tapi ya kita ikutin aja. Nah, terakhir boleh kasih tips dong untuk mereka yang baru mau mulai atau tertarik nih dengan dunia ini gitu. Belajarnya dari mana? Atau misalnya belajarnya mereka bingung mungkin belajarnya mulai dari mana? Boleh kasih tipsnya mungkin? Boleh ke sana. Oke. Apa ya? Lebih ke ini sih, pertama apa yang dicari dari digital marketingnya. Jadi apa yang bikin dia tertarik dulu, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita mau, baru kita bisa pelajarin lebih dalam gitu. Untuk caranya tuh sekarang banyak banget sih sebenarnya, kayak tiap platform juga kadang dia bikin ada belajarnya gitu kan, ada modul-modul belajarnya itu bisa sebenarnya gratis, bisa dibuka sendiri gitu. Tapi emang lebih baik, kadang banyak orang yang otodidak tuh salah arah jadinya. Jadi penting juga untuk belajarnya lebih ke orang yang ahli, yang tahu digital marketing, jadi lebih terarah dan lebih bagus lah pemahamannya. Ya, tentu saja mengikuti Digital for Executive di Purwadika Digital Technology School. Tapi artinya gini teman-teman, digital marketing itu kalau saya punya teman pengajar yang lama namanya Ken, dan dia punya 3 huruf KIN. K itu knowledge, jadi perdalam dulu knowledge-nya. Seperti tadi Mbak Hana sampaikan, pelajari di tempat yang tepat, seperti di Purwadika Digital Technology School. Karena kita memang membuat kurikulumnya itu beneran loh ya, saya yang bikin soalnya. Jadi artinya kita memang melihat bahwa apa sih yang perlu dipelajari di industri, apa sih yang sedang berkembang, bagaimana sih fundamental ketemu dengan case studies gitu ya yang akan dibahas oleh mentor. Jadi belajar dengan modul yang terarah biar nggak salah arah tadi dan lebih cepat gitu ya belajarnya. Yang kedua experience tentu saja. Jadi kalau kita mulai dari experience dulu tanpa tahu ilmunya, akan hilang arah tadi kan. Jadi landasan fondasi knowledge-nya juga sudah mantap dulu, baru mencoba experience, dia praktekin, diaplikasikan dalam berbagai studi kasus, makin banyak pengalaman makin bagus, dan perbanyak network gitu ya. Jadi banyak ketemu orang. Siapa tahu kan dapat kerjaan entah side job, entah main job itu tadi kan. Nggak cuma itu loh, network juga penting buat tahu inovasi baru. Nah benar, oh bisa gini ya, bisa gitu ya dari sekitar kita. Belajar ya. industri yang lain tuh juga bisa. Nah kadang-kadang kan ada komunitas-komunitas gitu ya yang bisa kita ikutin, atau ada event-event virtual maupun offline yang bisa kita hadiri. Jadi 3 itu yang membuat teman-teman bisa cepat masuk ke industri ini, dan harapannya ini masih terus berkembang, jadi nggak ada kata terlambat untuk bisa langsung belajar dan menyongsong masa depan yang baik bersama Purwadika Digital Technology School. Oke, menarik nih. Thank you banget nih udah mau sharing. Thank you juga nih untuk teman-teman yang udah dengerin. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu bisa jadi insight buat kalian juga yang mau terjun ke dunia ini atau sudah ada di dunia ini untuk catch up, untuk jadi naik lagi gitu ya. Oke, thank you ya Mas Andin, thank you Kak Hana, thank you semuanya. Bye. Thank you.